seminggu wali kota dan wakilnya dilantik sudah membuat gebrakan yang cukup mengejutkan. Pasangan duo PKS ini merencanakan pembangunan kampung Turki di wilayah Depok. Berdalih kerjasama ekonomi dan infrastruktur, peran kolega dari negara pujaan kaum kadrun diberi karpet merah oleh kepala daerah Depok. Membangun sebuah kampung, kawasan khusus atau apalah namanya bukan perkara kerjasama. Ada potensi impor warga Turki ke Depok yang tidak boleh dianggap biasa. Turki yang selama ini kita kenal menjadi pendukung milisi pemberontak ISIS di Suriah, ekonominya tidak segemilang sebagai negara investor. Kekalahan ISIS di Suriah secara langsung juga kekalahan Turki. Isu gerakan khilafah juga sama gaungnya berasal dari kekaisaran Turki Utsmani yang kini sedang diperjuangkan Recep Tayyip Erdogan yang disanjung sebagai bapak khilafah modern. Kita masih menolak lupa saat ramai perihal dana kemanusiaan Suriah dari lembaga pengumpul donasi ACT yang justru nyasar ke kampung ISIS. Jalur penyalurannya sengaja lewat Turki yang kemudian berafiliasi dengan IHH yang jelas berstatus LSM pemerintah Turki menyuplai senjata dan amunisi untuk ISIS. Kembali ke kota Depok yang sudah rahasia umum menobatkan diri sebagai ibu kota Ikhwanul Muslim yang berbaju PKS. Ide kampung Turki tidak bisa semata dikaitkan kerjasama ekonomi. Aroma politik begitu kental tak terbantahkan. Depok yang dengan segala upayanya didesain ke arah kota syariah butuh dukungan logistik dari luar. Turki menjadi pilihan tepat bagi kepala daerah untuk merintis dukungan khilafah, namun praktis menjadi blunder pertama yang membahayakan stabilitas sosial. Tidak mustahil, kampung Turki cepat atau lambat jika terwujud akan dihuni tokoh-tokoh ISIS yang kalah perang Suriah dan kini sedang berlindung di ketiak Erdogan. Kampung itu kemudian menjadi kawasan eksklusif sekaligus suaka bagi pelarian ISIS. Selanjutnya muncul jamaah baru yang mengajarkan cara melawan negeri yang dianggap kokoh. Kalau PKS yang selama ini terlihat anti asing dan asing, maka Turki menjadi pengecualian. Entah itu menjadi persaudaraan seiman, kehadiran investor khilafah menjadi bukti upaya masif menjadikan kota mini khilafah di Depok. Banyak cara untuk membiayai infrastruktur di daerah, bahkan pemerintah pusat pun tidak pelit-pelit amat mengalokasikan APBN untuk itu. Serapan alokasi anggaran Depok yang katanya diangkat 80%, meski tidak terlihat perubahan signifikan pembangunannya, membuktikan pengajuan dana apapun dan berapapun selalu diberikan. Artinya secara manajemen, Depok tidak kekurangan anggaran pembangunan. Kalau kemudian sibuk mencari bantuan investasi dari luar, bisa diindikasikan ada agenda pembangunan lain di luar skema pengajuan kepada pemerintah. Apakah kehadiran kampung Turki akan berdampak peningkatan kesejahteraan bagi warga Depok? Itu juga butuh dijelaskan pada warga. Apakah Depok sebagai kota belimbing kebingungan mengekspor sampai harus kerjasama dengan Turki? Atau tawaran ekspor ikan hias dari wali kota Idris mesti bersyarat mendirikan kampung Turki dulu? Kalau hanya dagang kebab, orang Turki nggak butuh kampung. Cukup gerobak lapak 2x2 meter cukup. Kalau pedagang karpet, cukup pakai bambu, dijaring lebar-lebar. Depok bukan kota bisnis, sekedar tempat tinggal para pekerja di Jakarta yang butuh istirahat nyaman. Kalaupun investasi berupa mall atau tempat hiburan, di Jakarta lebih lengkap yang hanya setengah jam perjalanan. Atau dibangun Masjid ala Turki, sudah ada Masjid Kubah Mas yang masih hampir menyamai Istiqlal. Tulisan ini bukan penolakan tanpa alasan, tapi menyikapi ide nyeleneh pemerintah Depok barangkali bisa dipertimbangkan sebelum ide itu benar-benar diwujudkan dengan arogan. Infiltrasi kaum talun berkedok bisnis sudah terbaca. Jangan sampai hanya karena membela pedagang Turki, warga Depok jadi ribut sendiri. Pilkada Depok 2020 lalu yang memenangkan paslon Idris Imam sesungguhnya hanya didukung data lebih dari separuh warga Depok. Hanya 63% warga mencoblos, itu pun masih berbagi persentase dengan paslon lain. Artinya, kebijakan kepala daerah jika terjadi penolakan sudah pasti lebih setengahnya. Jangan iming-imingi warga Depok dengan janji investasi apapun, apalagi jika itu hanyalah kedok. Warga Depok hanya butuh kehidupan tenang dan terjamin kehidupan toleransi dan kebinekaannya. Itu saja kok.